Shalom, Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kita cari di dunia ini? Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 18, dilanjutkan dengan ayat 21b sampai dengan 30, dan Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apa saudara yang kita cari di dalam dunia ini saudara? Sampai seberapa banyak kita mau merasakan kehidupan kita ini tercukupi? Sampai seberapa lama kita akan berpegang pada sesuatu dan kita takut melepaskan itu semua? Seberapa beranikah kita melepaskan apa yang menjadi konform kita di dalam dunia ini dan mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam dunia yang glamor ini saudaraku yang terkasih, tak tutup kemungkinan kehidupan kita selalu mengejar untuk mengisi kebutuhan itu. Untuk itu kita harus memilih di antara mengumpulkan harta di dunia, memberi waktu kita, tempat kita bekerja, mengejar karier, dan mendahulukan keinginan bos kita di kantor lebih dari segalanya. Dan terus ingat bahwa kemampuan kita, apa yang berhasil kita raih, dan berkat apa yang kita terima saat ini, itu semua adalah titipan Tuhan saudara. Kalau seperti ini yang kita lakukan saudara, di mana kita selalu mengejar harta, mengejar kekayaan saudara, mengejar karier, maka yang ada di pikiran kita adalah harta. Berarti kita mengejar harta duniawi saudara. Yesus Kristus sang junjungan kita memperingatkan kita sekalian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19. Saudaraku, Yesus mengingatkan, demikian pasti mempunyai alasan saudara. Apapun yang kita kejar itu saudara mudah rusak. Apapun yang kita kejar saudara, dengan cara apapun kita kejar saudara, itu akan melelahkan kita dan kita akan menjadi sakit. Dan ini seperti Bang Napi serukan saudara. Waspadalah. Kejahatan datang karena ada kesempatan. Kita memberikan kesempatan pencuri untuk mencurinya saudara. Di mana kita memberi kesempatan itu saudara karena kita mengumpul harta. Nasihat Yesus bagi kita, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20. Saat kita mau belajar mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berharga di kehidupan kita saudara, pastinya hati kita, seluruh hidup kita, kerinduan kita akan mengarah hanya kepada Yesus saudara. Dalam penyerahan sepenuhnya hidup ini kepada Dia Tuhan kita, berarti kita mau mengikuti Dia dengan mencari harta karun surgawi. Pertanyaannya saudara sekarang, bagaimana caranya kita mencari harta karun surgawi itu? Tentunya kita mengikuti seutuhnya dengan penuh kesetiaan, taat, dan komitmen. Tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kukus saudara. Mengikuti apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh sang junjungan kita,
sang baginda kita saudara, yaitu Yesus Kristus. Mengikuti segala jalan hidup dan kebenaran yang telah ditunjukkan dan diarahkan oleh Dia sendiri kepada kita. Tuhan kita yang adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kita pun di dalam Injil hari ini diingatkan saudara, mata adalah pelita hidup. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, mata bisa mengontak pikiran dan hati kita saudara. Apa yang dilihat oleh mata bisa begitu cepat direspon ke pikiran dan hati. Ketika pikiran hati sudah turut campur tangan saudara, maka orang akan berbuat sesuatu. Ketika melihat barang orang lain, timbul rasa iri dan ingin memilikinya. Ketika melihat wanita cantik atau pria tampan, maka terbelalak dan memikirkan hal yang aneh-aneh. Jika memiliki ada kesempatan untuk korupsi saudara, maka tergeraklah segera untuk melakukan walaupun sadar itu sangat dilarang. Sudah tahu bahwa narkoba itu bahaya, bisa berakibat rusak, merusakkan diri sendiri, dapat dipenjara, keluarga menjadi kacau. Oleh karena menjanjikan yang dapat membawa kesenangan, maka tetap dipakai, bahkan mengedarkan. Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita sekalian merefleksi diri kita saat ini saudara. Apa yang kita cari di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini saudara? Adakah hidup kita menyerahkan seutuhnya kepada Yesus Kristus, sang jalan, kebenaran dan hidup? Setia, taat, komitmen mengikuti jalan hidup dan kebenarannya? Bagaimana kita pergunakan mata sebagai pelita tubuh? Bagaimana mata kita bisa mengontak pikiran dan hati dan meresponi dengan segera, dengan benar serta sesuai kehendak Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau percayakan sepenuhnya penyelenggaraan kehidupan kita ini di tangan Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dengan selalu setia, taat dan komitmen kita mau mengikutinya. Tuhan Yesus, ajarlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dengan setia, taat dan penuh komitmen untuk selalu berani mengumpulkan harta di surga, agar aku layak dan boleh mendiami kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.